Kamu pernah nggak menjadi makmum dalam sholat berjamaah yang imamnya tidak menjaharkan bacaan basmalahnya? Atau mungkin kamu sendiri yang jika mengimami sholat tidak menjaharkan atau tidak bersuara bacaan basmalahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Iskandar Dorman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perbedaan antara bacaan basmalah jahar dan tidak jahar atau sir, serta perbedaan pendapat 4 imam mazhab tentangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan ini tentu sudah tidak asing lagi bagi umat muslim. Basmalah sering diucapkan sebagai awal dari banyak aktivitas, seperti membaca Al-Quran, makan, dan bahkan sebelum memulai suatu pekerjaan. Namun ada perbedaan dalam cara membaca basmalah, yaitu jahar dan tidak jahar. Basmalah jahar adalah cara membaca basmalah dengan suara keras dan jelas, sedangkan basmalah tidak jahar adalah cara membaca basmalah dengan suara pelan atau dalam hati. Perbedaan pendapat ulama tentang cara membaca basmalah ini terutama terkait dengan sholat. Sebagian ulama berpendapat bahwa basmalah jahar harus dibaca di dalam sholat, sedangkan ulama lainnya menganggap bahwa basmalah tidak jahar sudah cukup. Adapun dalil yang digunakan oleh ulama yang menganggap basmalah jahar harus dibaca di dalam sholat adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW selalu membaca basmalah dengan jahar di dalam sholat. Di sisi lain, ulama yang menganggap basmalah tidak jahar sudah cukup juga memiliki dalil dari hadis yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak selalu membaca basmalah dengan jahar di dalam sholat. Berikut adalah pendapat 4 imam mazhab mengenai menjaharkan atau tidak menjaharkan bacaan basmalah dalam bacaan Al-Fatihah pada sholat. Yang pertama, pendapat dari Imam Abu Hanifah. Beliau berpendapat bahwa basmalah tidak termasuk ayat dalam Al-Fatihah dan tidak diwajibkan untuk diucapkan dalam setiap rakaat sholat. Yang kedua, Imam Malik bin Anas. Beliau juga berpendapat bahwa basmalah tidak termasuk ayat dalam Al-Fatihah, namun dianjurkan untuk diucapkan secara sir atau dalam hati setiap kali membaca Al-Fatihah. Yang ketiga, Imam Syafi'i. Beliau berpendapat bahwa basmalah adalah bagian dari Al-Fatihah dan harus diucapkan pada setiap rakaat sholat. Yang keempat, Imam Ahmad bin Hambal. Beliau berpendapat bahwa basmalah adalah bagian dari Al-Fatihah dan harus diucapkan pada setiap rakaat sholat. Secara umum, terdapat 2 kelompok ulama dalam masalah ini, yaitu ulama yang menganggap basmalah sebagai bagian dari Al-Fatihah dan harus diucapkan pada setiap rakaat sholat, serta ulama yang menganggap basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah dan tidak diwajibkan untuk diucapkan dalam setiap rakaat sholat. Dalam menghadapi perbedaan pendapat ini, sebagai umat muslim yang mencintai Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, sebaiknya kita mengambil sikap yang bijaksana dan penuh rahmat. Kita harus tetap menghargai perbedaan pendapat ulama dan tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Namun, jika kita ingin membaca basmalah jahar di dalam sholat, sebaiknya kita memastikan bahwa kita tidak mengganggu orang lain yang sedang sholat di sekitar kita. Selain itu, jika kita memilih untuk membaca basmalah tidak jahar, kita harus membaca dengan khusyuk dan penuh penghormatan terhadap Al-Quran. Itulah pembahasan tentang perbedaan bacaan basmalah jahar dan tidak jahar, perbedaan pendapat ulama tentangnya, serta bagaimana kita harus mensikapinya sebagai umat muslim yang bijaksana. Kalau kalian punya pendapat lain yang merujuk kepada Al-Quran dan hadis, please banget untuk berbagi ilmu di kolom komentar ya. Dan oh ya, kamu juga bisa tulis komentar kamu tim jahar atau tim sirri dalam bacaan basmalah ketika sholat. Berikan alasan yang bijak, bukan untuk mengundang perdebatan. Baik, segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.